行くぞこれ。Halo netizen, kembali lagi bersama Bungsu Channel. Kali ini admin akan melanjutkan kembali pembahasan tentang organisasi apa saja yang ada dalam Tower of God. Pembahasan kali ini akan menjadi lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, silahkan klik link di dalam deskripsi di bawah video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di dalam Tower of God, ada beberapa organisasi yang berjalan di dalam menara. Yang pertama adalah FUG. FUG adalah sindikat paling berbahaya dan mengerikan, serta penuh rahasia dalam menara yang dipimpin oleh Grace Michialus Lake, yang merupakan high ranker di urutan ke-15. Dia juga dikenal sebagai Slayer atau pembunuh, yang mana seorang Slayer dianggap sebagai dewa bagi para anggota FUG. Organisasi ini menentang kedudukan jahat dan 10 keluarga agung. Rata-rata anggota dari organisasi ini mempunyai dendam kepada jahat dan 10 keluarga agung. Maka dari itu, organisasi ini berusaha untuk membunuh jahat dan 10 keluarga agung, serta mencoba untuk merubah sistem politik yang ada di dalam menara. Organisasi ini merekrut seseorang atau anggotanya bahkan seorang Slayer secara paksa, walaupun harus berbuat licik. Itu semua demi mencapai tujuan dari organisasi ini. Dalam struktur organisasi ini, diketahui FUG memiliki 11 Slayer. Namun, sampai saat ini baru diketahui ada 7 Slayer, dan sisanya belum diketahui. Seorang Slayer diyakini memiliki kekuatan yang besar dan mereka dipercayai akan mewujudkan keinginan para anggota FUG untuk membunuh jahat dan 10 keluarga agung. Menurut Siu selaku pengarang Tower of God, Slayer terbagi dalam 3 generasi, yaitu yang pertama mereka yang ada pada generasi Luslek yang dikenal sebagai orang-orang yang bersembunyi dalam era 10 keluarga agung. Mereka itu dikenal sebagai dewa-dewa purbakala. Dan yang kedua adalah orang-orang yang menjadi kegelapan dalam organisasi. Nama mereka terkenal dari sejarah pemukiman menara. Mereka adalah iblis generasi kedua, saat FUG pernah menjadi kekuatan yang benar-benar tersembunyi dalam kegelapan. Selanjutnya, yang ketiga adalah generasi Slayer yang masih aktif sampai saat ini. FUG sering digosipkan bersekutu dengan Wolha Iksong karena perlawanan mereka terhadap 10 keluarga agung. Namun Wolha Iksong itu sendiri lebih dikenal sebagai grup sosial yang terpusat, dan saat ini kekuasaan dari Wolha Iksong ada di lantai 77. Berbeda dengan FUG, FUG merupakan organisasi yang lebih dikenal sebagai organisasi religius atau kepercayaan yang terpusat dari satu tujuan, yaitu membunuh jahat dan 10 keluarga agung. Namun saat ini dikatakan ada beberapa anggota yang saling terhubung di antara keduanya. 10 keluarga agung melarang siapapun dari keluarga mereka untuk masuk atau berhubungan dengan FUG dan mewajibkan mereka untuk menghabisi anggota dari organisasi ini. Meskipun status dari organisasi ini dikenal berbahaya, mereka belum mempunyai kekuatan yang cukup untuk menantang jahat dan 10 keluarga agung, selama masing-masing dari 10 kepala keluarga memegang kontrak dengan penguasa menara. Pengaruh FUG tidak dapat melebihi 10 keluarga agung, dan secara khusus jahat memegang kontrak yang mencegah penduduk menara untuk membunuhnya. Namun, aturan ini tidak cukup kuat untuk menghentikan takdir dari kematian jahat karena ada beberapa orang istimewa yang terbebas dari peraturan itu, yaitu seorang irregular. Dalam rangka untuk memutuskan hal tersebut, organisasi ini menunggu dalam waktu yang cukup lama untuk mendapatkan seorang yang terbebas dari kontrak dengan penguasa, yang mana pada akhirnya mereka mendapatkan seorang irregular seperti Ju Viole Grace atau Bam, yang diharapkan akan mampu untuk membunuh jahat dan 10 keluarga agung, dan juga akan merubah keadaan yang ada dalam menara. Yang kedua adalah Wolha Iksong. Wolha Iksong atau Wing Tree adalah sebuah organisasi di dalam menara yang bermarkas di lantai 77. Didirikan oleh ranker terkenal yaitu Uruk Majino dan Baek Ryun. Pengaruh dan kekuatan organisasi ini sangatlah besar, sehingga 10 keluarga agung takut berurusan dengan mereka. Nama Wolha Iksong diciptakan dari cerita antara Uruk Majino dan Baek Ryun, di mana Uruk Majino berjanji akan memberikan sepasang sayap kepada hutan yang dijaga atau yang dimiliki oleh Baek Ryun. Sehingga Baek Ryun mau meninggalkan lantainya dan ikut ke lantai 77 bersama Uruk Majino. Diceritakan, hutan tersebut dikecilkan dan disimpan dalam sebuah kotak penuh lambang sayap yang merupakan bukti persahabatan di antara dua orang pria tersebut. Siu pernah memposting dalam blog pribadinya bahwa rumor yang beredar tentang Wolha Iksong menjadi organisasi anti pemerintah adalah tidak benar.
Namun, dia juga menyebutkan jika hubungan antara anggotanya dengan organisasi FUG bisa saja terjadi. Tujuan Olah Iksong bukanlah menggulingkan pemerintahan, tapi lebih bertujuan untuk menemukan sebuah jalan keluar dari menara. Bagaimanapun, FUG masih sering disandingkan dengan Olah Iksong karena perlawanan mereka terhadap 10 keluarga agung. Walaupun telah dijelaskan bahwa organisasi Olah Iksong lebih ke arah klub sosial yang terpusat, dan seluruh anggotanya bertujuan untuk menemukan jalan keluar dari menara. Itu artinya tidak sama dengan FUG yang kita ketahui bahwa FUG sebagai organisasi religius yang mempunyai tujuan untuk membunuh jahat dan 10 keluarga agung. Yang terakhir adalah The Workshop. The Workshop adalah organisasi yang didirikan dalam menara oleh Bapak Agung Makshed. Makshed adalah penghuni asli di dalam menara. Dia sudah ada sebelum jahat dan 10 keluarga agung memasuki menara. Dia juga membantu mereka dalam perjalanan menaiki menara. Dapat dikatakan, hampir semua yang disebut sains di dalam menara berasal darinya. Ambisi utamanya adalah menemukan keseimbangan dan alasan terciptanya The Workshop itu sendiri. Dan dengan melakukan itu, dia menjadi dewa pencipta di dalam menara. Pengetahuan tentang The Workshop tidak dapat diberikan kepada orang luar, dan ini adalah hukum mutlak. Jika seseorang meninggalkan workshop, secara hukum dia tidak akan bisa lagi menggunakan pengetahuannya, karena otomatis workshop menyegel pengetahuan mereka. Workshop hanya menciptakan item untuk seseorang yang layak. Hukum ini berlaku untuk semua penghuni, termasuk bagi jahat dan 10 keluarga agung. Mengingat workshop merupakan penduduk asli yang dulu membantu jahat dan 10 keluarga agung dalam penaklukan menara, jahat dan 10 keluarga agung menghormati semua hukum dan aturan yang diterapkan oleh workshop. Workshop dapat ditemukan di area tengah di setiap lantai. Dari sana, mereka melakukan peran menyediakan barang kepada orang-orang yang mereka anggap cukup layak. Meskipun ada lokasi di setiap lantai, hanya ada 7 kantor pusat, dan salah satunya adalah di lantai 30. Khusus workshop lantai 30 mengumpulkan reguler rank E dan mengadakan turnamen item yang disebut The Workshop Battle. Dan pertempuran The Workshop lainnya diadakan di lantai yang lebih tinggi. Workshop memiliki banyak pengaruh di dalam menara, dan organisasi ini tidak diperintah oleh jahat dan sepenuhnya independen. Orang mungkin berpikir bahwa keberadaan semacam ini dapat mengancam kekuatan dan keseimbangan penguasa menara. Tetapi ini tidak terjadi. Ini dikarenakan workshop sama sekali tidak tertarik pada perebutan kekuasaan dan politik di menara. Ini terlepas dari fakta bahwa Makshed berafiliasi dengan jahat dan 10 keluarga agung, dan merupakan pencipta Flux yang merupakan salah satu dari 3 dewa. Dikatakan ketika seorang penguasa lantai menciptakan keributan dengan workshop, dalam hal ini dengan seorang guru atau petinggi di dalam The Workshop, maka ia akan dipermalukan oleh guru tersebut. Dan administrator lantai akan datang untuk meminta pengampunan dari guru itu setelah berita itu sampai padanya. Ini menyatakan bahwa kekuatan seorang petinggi di dalam The Workshop sangatlah besar sehingga bisa membuat malu para penguasa lantai. Nah, sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Untuk kalian yang menonton video sampai detik ini, admin mengucapkan Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.